Ya, baik. Selamat siang sekali lagi. Perkenalkan dulu, nama saya Nara. Saya adalah Koordinator Networking dan Advokasi di Pusat Penelitian HIV Unika Atmajaya. Dan hari ini saya akan memandu kegiatan sharing session hari ini. Dan di sharing session hari ini mengangkat tema tentang penanganan gangguan kesehatan jiwa di Ngada Flores bersama dengan Ibu Maria Yosefa Kurnia atau akrab disapa dengan Ibu Nona. Topik yang diangkat saya rasa penting jika kita mau melihat data rasio tenaga kesehatan tahun 2021, jumlah psikolog klinis itu mencapai 3.412 orang, sedangkan psikiater hanya 1.400 orang. Dan sejauh ini sebesar 71% dari total tenaga kesehatan mental berada di Pulau Jawa. Maka dari itu kita hari ini mau mendengar cerita terkait dengan gangguan kesehatan jiwa yang ada di luar Pulau Jawa, tepatnya di daerah Ngada, Flores. Nanti kita mungkin bisa dengar cerita dari Ibu Nona terkait apa saja tantangan dalam menangani masalah kesehatan mental di sana, dan juga bagaimana mengatasi ketimpangan perawatan yang ada di sana. Mungkin sebelum nanti Bu Nona memaparkan atau menceritakan terkait dengan gambaran kondisi penanganan gangguan kesehatan jiwa di Ngada, saya mau memperkenalkan dulu profil singkat dari Ibu Nona. Jadi Ibu Nona merupakan lulusan D3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Santo Karolus, Jakarta 2001. Kemudian beliau juga sempat menjadi perawat pelaksana pada Puskesmas Kota di tahun 2008 sampai 2011 dan juga sempat menjadi Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada di tahun 2011 sampai 2018. Dan di tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai pejabat fungsional epidemiologi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Mungkin saya serahkan waktu dan layarnya kepada Ibu Nona. Silahkan Ibu Nona, kami tidak sabar mendengarkan cerita-ceritanya. Masih di mute, Ibu. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua dan selamat sore untuk mungkin ada Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia bagian timur. Kebetulan kami di Flores, NTT sekarang sudah jam 3:10. Jadi Bapak Ibu sebagai motor penggeraknya. Oke, saya lanjut saja tentang sharing kami di Kabupaten Ngada dalam penanganan pasien dengan orang dengan gangguan jiwa. Jadi sebenarnya saya masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada itu dari tahun 2013. Nah, di tahun 2016 saya pernah mengikuti rapat koordinasi penanganan ODGJ di provinsi di Kupang. Nah, saat pertama kali saya mengikuti itu, waktu itu disampaikan bahwa tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk saudara-saudara yang dengan gangguan jiwa. Karena sakit itu ada dua, satunya itu sakit jasmani dan yang satu itu jiwa. Dan semua penyakit itu bisa disembuhkan, termasuk yang gangguan jiwa. Dan waktu itu juga disampaikan bahwa harapannya Indonesia itu harus bebas pasung di tahun 2020. Jadi karena waktu itu yang hadir itu saya sebagai kepala seksi, sehingga pada saat pulang kembali ke kabupaten, saya menyampaikan ke kepala bidang saya. Nah, kepala bidang saya waktu itu almarhum Pak Agung Artanaya, dan beliau orang yang sangat peduli terhadap masalah-masalah kesehatan semuanya.
Nah, setelah kami berdiskusi, Pak Kabid saya langsung menyampaikan begini, nanti Ibu Nona tolong masukkan dalam perencanaan kegiatan untuk pelatihan penanganan ODGJ bagi tenaga kesehatan. Nah, saya bingung juga nih, bilang aduh kalau pelatihan ODGJ, terus yang mau melatih kita ini siapa? Karena di Ngada tidak ada psikiater, di Ngada juga tidak ada psikolog. Jadi waktu itu saya konsultasi dengan provinsi menyampaikan bahwa kalau di Flores itu ada satu orang namanya Dokter Fatima. Beliau dokter yang bekerja di Rumah Sakit TC Healers Maumere. Dan beliau juga sudah mendapatkan sertifikat untuk TOT. Jadi sudah provinsi kasih nomor kontak dan saya telepon beliau dan beliau senang sekali untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga terjadilah di tahun 2017 itu sebenarnya awal kami di Ngada itu dikenalkan dengan kegiatan penanganan ODGJ. Jadi yang dilatih waktu itu dokter umum dari semua puskesmas. Waktu itu kami ada 16 puskesmas dan perawat dia bukan perawat kesehatan jiwa tapi perawat umum untuk dilatih, dokter umum juga. Nah, saya pada saat latih itu saya mulai ada tanggap, karena saya kan basicnya perawat. Terus waktu kuliah saya tamat 2000, saya kayak sudah lupa-lupa. Terus waktu itu juga karena kan materinya umum, jadi tidak dapat banyak gitu pada saat kuliah. Jadi saya mulai rekam, dan setelah selesai kuliah saya diskusi dengan dokter Fatima namanya, dokter Fatima. Saya sampaikan bahwa saya ada om yang dipasung dok, sudah 18 tahun. Apakah bisa kalau habis pelatihan ini kita kunjung beliau, terus kira-kira dokter nanti seperti apa dengan om saya ini. Maka terjadilah habis pelatihan kami ke rumah, dan waktu itu luar biasa sekali ibu dokter, dia melihat, terus tidak lama dia bilang, nanti kebetulan ada dokter umum, dia bilang, Pak dokter nanti tolong diinjeksi 6 kali, setelah itu lepas pasung. Dan waktu itu juga memang kami sebelum pelatihan dokter sudah melihat nih di IFK kami di gudang farmasi itu ada banyak sekali obat ODGJ baik itu injeksi maupun tablet yang tidak digunakan. Karena memang kami mau gunakan untuk apa? Karena kami tidak tahu juga penanganan. Kami palingan yang kasih ya CP-set saja. Jadi semua pasien itu datang kalau dia kayak dulu saya di puskesmas kalau kurang tidur atau bagaimana kami kasih itu CP-set. Jadi kerap apa ya kayak ya pokoknya asal kami kasih gitu kerawan perawat gitu. Jadi saya ini antara percaya atau tidak, benar tidak ya setelah 6 kali injeksi ini om saya ini bebas pasung. Ternyata setelah diobati dan benar om saya itu sudah lepas pasung dan aman kondisinya sampai sekarang. Dia sudah lepas pasung, tapi karena memang dia sudah 18 tahun dipasung sehingga ekstremitasnya jadi mengecil dan dia sekarang di kursi roda. Dan saya langsung bilang, aduh ternyata benar juga nih, benar juga nih kalau sudah bebas pasung berarti banyak sekali yang ODGJ yang berkeliaran ini sebenarnya kalau ditangani bisa disembuhkan. Nah dari situ saya sudah mulai minta data. Saya dengan teman-teman puskesmas saya bilang tolong kamu kirim ke kami data pasien ODGJ. Nah, waktu itu tahun 2017, 2018 itu yang ODGJ itu ada sekitar 200-an orang. Dan yang dipasung waktu itu 126 kalau saya tidak salah.
126 orang yang dipasung di tahun 2017 ke 2018. Nah, dalam perjalanan terus kami kontak lagi ibu dokter bilang kita buat grup WA saja. Nanti tolong masukkan semua dokter yang sudah dilatih maupun yang belum dan perawat-perawat untuk kita buat grup WA. Dan saat itu kami langsung di Ngada buat grup Keswa. Kami di sini namanya grup Keswa Kabupaten Ngada, dan kami masukkan Dokter Fatima sebagai dokter konsul kami. Nah, dari situlah sampai sekarang kami di Ngada ini setiap kali kami ada pasien ODGJ, kami pasti konsul dengan Dokter Fatima, dan saya sangat berterima kasih ke Dokter Fatima karena beliau itu sangat antusias sekali dalam begitu kita konsul, beliau cepat sekali mau balas. Kira nanti injeksinya ini tolong foto pasiennya supaya saya bisa tahu keluhannya bagaimana, nanti obatnya ini. Nah, sehingga terjadilah bahwa sampai sekarang dari 2018 yang pasien ODGJ kami 200 mau 300-an itu sekarang tinggal 277 pasien. Nah, 277 pasien itu dari yang tahun 2017 126 pasien yang dipasung sampai dengan keadaan terakhir kemarin itu tinggal 14 pasien yang dipasung. Dan itu memang saya merasa kayak tertantang gitu. Bisa tidak ya? Saya menyampaikan bahwa bisa tidak Ngada ini 2025 kita tidak bolehlah ada lagi yang dipasung dan tidak boleh ada lagi pasien-pasien ODGJ yang masih berkeliaran. Itu harapan kami di daerah. Dan memang untuk penanganan pasien ODGJ, kalau saya mau sampaikan, kami di Ngada malah mengatakan bahwa kalau memang sakit, biar lihat dia sakit kayak kanker itu jauh lebih baik ketimbang sakit ODGJ. Karena ODGJ itu menurut masyarakat bahwa itu penyakit yang paling hina. Dan kalau penyakit paling hina, dan itu tidak boleh semua orang itu tahu bahwa itu saya punya keluarga. Dan itu sangat berbahaya. Sehingga dalam penanganan banyak sekali masyarakat kami di sini yang benar-benar sangat tidak memanusiakan semua saudara-saudara yang ODGJ. Jadi kalau mereka pasung, mungkin saya ini sebentar, itu mereka kadang pasungnya itu minta maaf di samping kandang binatang. Jadi kebetulan di sini kami mayoritas Katolik, jadi pasungnya itu kadang berdekatan dengan kandang babi, atau pasungnya itu dekat kali, biar nanti kotorannya itu langsung buang di kali, sehingga dan makannya itu mereka pakai buang gitu karena mereka takut. Dan pasungnya juga tuh kadang di kebun-kebun itu karena memang mereka merasa bahwa ini penyakit yang sangat hina, dan mereka tidak mengakui bahwa itu mereka punya keluarga. Dan itu ancaman bahwa kalau baik dia aman, tapi kalau pada saat dia kambuh terus dia buat kayak kejahatan atau apa, itu siapa yang mau resiko, siapa yang mau bertanggung jawab. Sehingga mereka memilih untuk sebaiknya dipasung. Malah ada pasien yang ada satu pasien di sini yang kami sudah kasih obat, kami konsultasi dengan Dokter Fatima, kami sudah kasih obat, sudah menurut kami dia itu sebenarnya sudah bebas pasung. Tapi pasiennya sendiri yang mengatakan bahwa biarlah saya dipasung terus karena saya kesian saya punya saudari. Saya tinggal dengan saudari, saya takut nanti saya kambuh, terus saya berbuat jahat atau saya berbuat kekerasan dengan orang lain, terus nanti rumah kami malah dilempar atau kami dikucilkan. Karena memang
kendala kami terbesar di Ngada ini adalah bahwa kami tidak punya dokter psikiater. Jadi kami hanya ada satu dokter psikiater yang yaitu di Maumere, dan kami sering konsultasi dengan beliau via HP saja. Terus psikolog juga kami tidak ada di sini. Kami tidak ada psikolog. Jadi kami benar-benar teman-teman di puskesmas itu melakukan penanganan semampu, sebisanya mereka. Terus kalau kami punya juknis yang dikirim dari kementerian atau dari provinsi, kami meneruskan, tinggal nanti teman-teman membaca sampai di mana. Kalau memang dalam penanganan pasien ada yang kurang mengerti, bisa konsultasi langsung dengan Ibu Dokter Fatima. Begitu juga dengan obat-obatan. Kami di Ngada memang untuk obat-obatan itu sangat terbatas. Kalau mau bilang saya sangat terbatas lah seperti itu. Karena memang untuk obat-obatan ODGJ itu kami masih berharap sepenuhnya dari bantuan dari provinsi. Nah, dalam perjalanan memang banyak kasus yang sebenarnya dia sudah sembuh, tapi karena obatnya tidak ada, terus pasiennya kambuh lagi. Dan kebanyakan juga dari masyarakat kami yang mulai yang putus asa bahwa daripada sekarang dia sembuh, terus minum obat, terus kaget obatnya tidak ada, dia kambuh, lebih susah, lebih baik dipasung saja sekalian. Sehingga itu yang menjadi tantangan kami sampai sekarang, bahwa ketersediaan obat untuk ODGJ di Ngada ini yang masih terbatas sekali. Terus ada juga yang kami dengan teman-teman puskesmas itu mencari pasien-pasien itu kadang sampai di kebun. Tapi sebenarnya kami punya data, oh ini pasien di puskesmas kami ini ada sekian banyak orang yang ODGJ. Dan kami tahu bahwa kalau siang itu dia ada di mana, malam itu dia ada di mana. Tapi karena memang harus kami akui bahwa koordinasi lintas sektor di kami sini masih belum berjalan dengan baik, sehingga menganggap bahwa ODGJ itu menjadi tanggung jawabnya kami di Dinas Kesehatan. Sehingga mau tidak mau kami mencari, terus kami melakukan pengobatan, dan bila sembuh kami akan kontrol terus. Jadi itu yang kami lakukan sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali kendala. Kemarin saya pergi dengan lintas sektor. Di sini ada dengan dari Polri, dari TNI, dari instansi kayak dari Dinas Sosial, dari Nakertrans. Kami pergi sama-sama kunjungan rumah untuk pasien ODGJ. Diharapkan bahwa setelah kunjungan itu ada perhatian untuk penanganan ODGJ, dan memang hasilnya sampai sekarang belum nampak berjalan, sehingga kami di dinas tetap kami jalan sendiri. Dan memang pengalaman malah kemarin itu ada satu pasien yang pada tanggal 7 Maret 17 Maret kami suntik pertama. Itu kami temukan karena malah puskesmas tidak tahu ada pasien yang dipasung. Kami dikasih tahu oleh masyarakat bahwa ada pasien dipasung di pinggir kali, dan kami ke sana dengan lintas sektor. Waktu itu dari kecamatan kami pergi, kami temukan, itu kasihan sekali. Jadi mungkin saya mungkin bisa lihat di ini, itu kami malah temukan dia sendiri, dia di pinggir kali dipasung. Kalau kita lihat kandang babi itu jauh lebih baik. Dia sangat prihatin sekali. Terus tidak punya baju, tidak dikasih, malah dia dikasih karung. Dia dikasih karung untuk
menutupi supaya dia jangan kedinginan karena memang daerah di sini dingin. Jadi dikasih karung untuk dia bungkus badannya. Dan waktu itu kami langsung konsultasi ke Dokter Fatima. Kebetulan kami pergi dengan dokter umum konsultasi. Dokter Fatima langsung siapkan injeksi ini. Dan kami lakukan injeksi itu setelah tiga kali suntik. Nah, sekarang pasiennya malah sudah bebas pasung, terus dia sudah punya aktivitas, jadi keluarga minta dia untuk pelihara babi sehingga dia bisa uh, mandiri dan bisa bekerja. Jadi itu mungkin sekilas pengalaman atau mungkin sharing kami dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Ngada. Karena memang sampai sekarang ini di Ngada itu kami dokter tadi disampaikan bahwa ada 3.412 psikolog. Saya sampai sekarang, aduh Tuhan kapan ya mungkin psikolog satu itu dia nyasar ke Ngada, begitu biar bisa bantu kami. Terus ada 1.200 yang psikiater, aduh ada tidak ya satu nyasar ke Ngada biar bisa bantu kami untuk itu. Tapi itu harapan kami saja. Tapi saya berharap kira-kira dengan mengikuti kegiatan ini mungkin bisa kita sama-sama bekerja sama dalam penanganan pasien ODGJ. Sehingga kami di Ngada ini masih ada 13 orang yang dipasung. Semoga kedepannya tuh bisa bebas pasung. Mungkin itu saja sharing dari saya, Mbak Nara. Saya kembalikan, mungkin kita bisa lebih banyak di diskusi. Baik, terima kasih Ibu Nona. Ceritanya sebenarnya cukup miris ya Bu Nona ya. Tidak ada Iya. psikiater, tidak ada psikolog, dan yang menangani ini dokter umum yang dilatih ya, dokter dan perawat yang dilatih. Dan juga ada masalah keterbatasan obat-obatan, logistik gitu untuk menangani pasien ODGJ. Nah, mungkin sebelum nanti saya lempar ke peserta, mungkin saya mau menanyakan beberapa hal yang tadi cukup menarik perhatian saya sih. Kan memang ini Keswa ini salah satu eh, apa ya kondisi penyakit yang memang terstigma. Tadi Bu Nona juga sempat sampaikan gitu, termasuk yang tadi ada kata hina di dalam situ gitu kan. Nah, sejauh ini peran dari Puskesmas atau Dinkes sendiri itu sudah sejauh apa sih untuk meredus atau meminimalisir stigma yang ada di Ngada? Oke, baik. Uh, Memang untuk saya harus jujur bahwa kalau omong tentang ODGJ sebenarnya dia sudah masuk dalam standar pelayanan minimal kami yang di bidang kesehatan. Sehingga itu mau tidak mau menjadi urusan wajibnya dinas kesehatan. Nah, SDM yang ada sehingga kami tahu bahwa stigma itu ada dan kami lakukan sosialisasi tapi tidak rutin begitu. Dan kami memang dengan keluarga Kesehatan jiwa di berbagai daerah itu tidak mungkin sektor kesehatan
sendiri gitu kan Bu. Hmm. Ada eh, eh, mengundang semua camat, terus eh, ada dari dinas sosial waktu itu, dan dilihat bahwa rakor itu sebatas rakor saja, sebatas rakor saja. Dan terakhir kemarin itu kami tanggal 30 April itu kami rapat lagi. Kami buat rapat lagi karena di DPA kami ada. Untuk itu kami mengerucut. Kira-kira kami buat kira-kira nanti kayak dinas sosial ini tugasnya apa. Kami sampai libatkan dengan Pol PP karena memang dari 13 pasien yang ODGJ itu masih ada yang dari 277 pasien ODGJ itu masih ada yang belum tidak dipasung tapi berkeliaran. Itu juga menjadi tanggung jawab, menjadi perhatian kami di dinas. Sehingga kemarin pada saat rapat koordinasi kami sudah buatkan kayak grup untuk penanganan ODGJ lintas sektor. Nah, hasilnya bahwa memang kami kemarin itu diusulkan untuk kalau bisa dinas sosial itu mengadakan kayak rumah penampungan sementara begitu untuk ODGJ yang masih berkeliaran. Dan waktu itu juga Pol PP sampai menyampaikan bilang kami siap bahwa kalau ada pasien ODGJ yang berkeliaran nanti tinggal kontak saja kami jemput. Tapi intinya bahwa kami harus tahu dulu setelah kami jemput ini pasien ini kami mau antar kemana. Dan itu yang memang sampai sekarang kami masih belum ada kesepakatan karena memang pasien ini harus kemana. Hanya memang kemarin karena ada juga beberapa kepala desa yang kami hadirkan untuk kegiatan rakor dan desa mereka menyanggupi bahwa nanti komunikasi saja dengan desa, nanti desa yang sebenarnya mau bilang ini desa menyiapkan tempat pemasungan sementara. Jadi yang berkeliaran itu nanti Pol PP angkat, setelah itu puskesmas koordinasi dengan kepala desa untuk membuat rumah pasung sementara sambil petugas kesehatan melakukan pengobatan. Kalau dia sudah bisa itu nanti bisa dilepas. Dan memang kemarin juga pada saat kunjungan ODGJ itu kami juga libatkan dengan dari pemerintah dari Badan PMDP 3A yang membawahi desa dan semua desa itu kami sudah kasih data bahwa semua pasien yang ODGJ itu nanti dimasukkan datanya, nanti desa input untuk nanti kayak KIS, karena mereka tuh harus butuh KIS karena harus mendapatkan pengobatan seumur hidup dan itu desa yang membackup sehingga desa backup melalui menginput data dalam aplikasi, nanti desa yang mengeluarkan KIS untuk mereka. Dan apabila ODGJ itu belum ada bantuan baik itu PLT maupun PKH, BLT maupun PHK, ya itu desa yang menyiapkan itu, termasuk dengan membuat kembali kartu keluarga maupun KTP apabila tidak diurus oleh keluarganya. Dan untuk Naker Trans, kemarin tuh kami juga undang Naker Trans, dan mereka itu juga sebenarnya mereka antusias, intinya bahwa punya data sehingga mungkin ada pelatihan-pelatihan di Ngada yang kecil-kecil mungkin bisa yang untuk pasien yang sudah lepas pasung, mereka siap untuk membackup itu. Dan untuk TNI itu
kemarin mereka sudah menyatakan kesanggupan karena ternyata di TNI itu mereka juga ada program untuk ODGJ. Sehingga mereka sudah menyanggupi bahwa kalau memang nanti dalam perjalanan penanganan ada yang uh, kurang kayak obat-obatan atau mungkin kita mau pergi ke sana terus petugas kesehatannya takut karena tidak ada uh, takut berhadapan dengan ini, tinggal hubungi Pak Kepala Pak Pasi, aku kami sih bilang Pak Pasi, kepala seksi yang di Kodim untuk bisa sama-sama ke pasien ODGJ. Jadi itu kemarin dan sekarang kami di Ngada malah sudah ada WA khusus. WA khusus itu dari camat, semua pimpinan OPD terkait seperti dinas sosial, Nakertrans, terus Kodim, Polres untuk dalam penanganan ODGJ seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ini ceritanya. Saya sangat mengapresiasi sama seperti Kak Riyama. Ini ada pertanyaan Ibu dari Kak Riyama Siringgo. Ibu, selain pengobatan, apakah pernah ada upaya untuk membuat self-help group atau support group pemberdayaan teman-teman disabilitas mental maupun keluarganya? Atau kegiatan rehabilitasi lainnya yang difasilitasi oleh Dinkes, Dinsos, atau pihak-pihak terkait? Saya sangat mengapresiasi upaya Ibu Maria dan teman-teman di Ngada dalam membebaskan mereka yang dipasung. Apa yang dilakukan sangat baik sekali, namun perlu juga dilakukan upaya rehabilitasi yang lebih komprehensif dan berbasis masyarakat untuk mendukung mereka bisa hidup inklusif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin Bu Nona bisa menanggapi ya, apakah sudah ada upaya untuk self-help group atau support group di sana? Oke, baik. Terus terang saja bahwa saya masuk grup apa ya COP ini hasil saya kemarin itu bulan lalu ya, itu saya kebetulan kami ada kegiatan kunjungan rumah ODGJ bersama lintas sektor. Nah, pada saat pulang kunjungan, saya mampir di rumah kebetulan bapak mantu saya, dan di sana ada kakak ipar saya, namanya Kak Ferry. Kebetulan dia dari Jakarta. Jadi pas cerita tentang bahwa sebelah, aduh saya ini baru pulang kunjungan rumah ODGJ. Nah di situ Kak Ferry diskusi banyak bahwa aduh sebenarnya kalau untuk ODGJ itu mesti dukungan keluarga itu yang harus dilibatkan. Nah dari situ Kak Ferry kasihlah nomor HP saya, kasih saya nomor HP Pak Bagus, ya salam hormat saya untuk kalau memang ada lagi mengikuti Pak Bagus, salam hormat dari saya, dari kami di Ngada untuk beliau. Dan waktu saya diskusi dengan Pak Bagus, saya baru kayak terbuka, saya punya pikiran, ternyata oh ya memang untuk ODGJ ini kita harus punya kayak grup-grup khusus untuk mereka. Dan itu yang memang saya tidak pernah terlintas dalam benak saya. Rasa pikir ya setelah kasih obat, ya kunjungan rumah, dia minum obat selesai, ya sudah selesai. Kalau memang mau untuk ada kegiatan kecil-kecilan, kami koordinasi dengan dinas Nakertas untuk buat pelatihan kayak mungkin bengkel, begitu untuk agar dia bisa mandiri. Nah, dalam perjalanan saya baru bilang, aduh ternyata penanganan ODGJ ini saya mesti harus bisa adopsi nih dari kalau kami di sini kami ada HIV itu grup kelompok dukungan sebaya HIV. Sehingga saya kemarin bilang, aduh kenapa saya selama ini tidak kepikir ya untuk buat kayak kelompok dukungan sebaya mungkin khusus untuk yang ODS atau mungkin untuk keluarga-keluarga yang
ODS, sehingga mungkin bisa baku sharing di sini. Baku sharing kira-kira masalahnya di mana. Satu ini kami punya apa penanganan pengalaman kami dalam berhadapan dengan ODS itu bagaimana. Dan itu memang saya harus akui bahwa saya punya otak belum sampai ke situ untuk melakukan itu. Setelah saya diskusi dan saya ikut grup di sini, saya langsung ya saya kepikiran untuk suatu saat mungkin saya sebelum saya ke ini, tapi saya ke keluarganya dulu. Saya mungkin buat dulu grup-grup kelompok dukungan sebaya untuk ODS yang ada di Ngada. Sehingga tadi dengan pertanyaan masukan juga ini menjadi menjadi masukan berharga untuk saya, sehingga saya bisa membuka saya punya wawasan bahwa memang saya harus berbuat itu untuk penanganan ODGJ, sehingga ODGJ ini mereka jangan pasif, tapi mereka bisa aktif juga bekerja untuk kita menghargai, walaupun mereka punya pekerjaan sedikit, tapi kita bisa hargailah sedikit apa yang mereka bisa. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Nona. Ini jadi satu masukan yang baik ya Bu Nona ya, dari Kak Riyama terkait dengan kelompok dukungan sebaya. Kira-kira ada tantangan nggak Bu Nona untuk membentuk kelompok dukungan sebaya di sana? Kalau tantangan pasti iya. Tantangan pasti iya, karena memang kalau kami lihat bahwa ODS ini lebih banyak ini yang untuk di Ngada ya, ODS ini lebih banyak dialami oleh masyarakat yang golongan tidak mampu. Itu banyak sekali. Sehingga kalau mau buat kayak kelompok dukungan sebaya, dengan kami punya letak geografis yang sangat jauh, masalah yang pertama kami di sini sinyal tidak ada. Ada kecamatan-kecamatan puskesmas tertentu yang sinyalnya tidak ada. Yang kedua bahwa kami SDM juga sangat terbatas. Kira-kira mau contoh kayak mau melatih, contoh ini kayak saya sudah buat nih kelompok KDS. Nah sekarang kalau seandainya suatu saat saya kumpulkan yang ODS, ODS semua yang sudah paling tidak sudah bisa komunikasi baik. Nah terus kalau saya sudah kumpul, apakah saya hanya omong saja atau saya harus kayak bisa melukis, minta mereka kayak apa ya, kayak oh nanti kami kasih lomba gitu ya, kamu tolong melukis, nanti rewardnya kayak yang juara 1 dapatnya 200, juara 2 150. Itu yang memang kendala kami. Aduh ini kira-kira saya harus bagaimana cara untuk bisa itu, karena memang kami di sini itu tadi kami melihat bahwa ODS ini itu masalahnya orang kesehatan, masalah orang kesehatan, dan orang kesehatan itu mereka harus serba bisa dalam baik itu sebagai psikolog pribadinya ODS ataupun sebagai kayak perpanjangan tangan. Jadi kalau ODS di sini, kalau ODS-nya dia tidak punya kartu keluarga, kami nakes yang berusaha untuk nanti ke Dukcapil, nanti ke desa, kami bawa mereka punya kartu keluarga untuk kami urus. Begitu. Tapi memang saya sudah kepikiran untuk kedepannya nanti bahwa harus ada, karena HIV saja ada. Kalau kami di sini ada HIV itu ada KDS-nya, kelompok dukungan sebaya untuk penderita HIV. Jadi ya kalau HIV tidak ya bisa ya, kenapa untuk yang ODS-nya tidak. Tapi kami tantangannya itu tetap ada, tapi kami berusaha untuk kecil-kecilan lah. Maksudnya mungkin tidak semua, tapi mungkin yang kami bisa kami berusaha, nanti saya akan berusaha untuk itu. Baik, terima kasih Ibu Nona. Ini ada Bapak atau Ibu Aspi yang ingin bicara, silakan boleh unmute Bapak atau Ibu Aspi. Terima kasih, saya Ibu. Oh, Ibu Aspi, silakan Ibu Aspi. Selamat siang, Ibu Nona. Ya, saya pernah ke Ngada dengan Ibu Tia Suci dari Atmajaya tahun 2000.
2023 kalau enggak 2022, agak lupa saya. Jadi kami mengadakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah sosialisasi terkait tentang kerja tim agar di situ muncul beberapa kegiatan yang terkait tentang kesehatan jiwa. Apakah suara saya bisa terdengar? Kalau tidak, ini akan saya ganti aja. Iya, Suara saya? putus-putus Bu, mungkin Oke, oke, oke. bisa agak ini lagi. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, bisa. Oke. Begini, ini saya sebenarnya sambil menyimak tuh mengetik apa yang Ibu Nona dan teman-teman sudah sampaikan di sini dan hasilnya akan saya bacakan gitu ya. Selamat untuk teman-teman yang sudah siang ini berbagi difasilitasi dari Atmajaya ya sepertinya ya. Hasil menyimak saya itu ada dua hal yang perlu kita catat gitu ya, yaitu berupa tantangan dan berupa hal-hal yang sudah hal-hal baik yang sudah dipraktekkan gitu. Nah, dari tantangan tadi kalau tidak kan kalau kurang tepat mungkin nanti Ibu Nona bisa 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 tambahkan atau bisa mengatakan bahwa itu kurang gitu. Yang pertama tantangannya banyaknya kasus pasung, kemudian tidak ada dokter jiwa, tidak ada psikolog, obat terbatas dan kurangnya koordinasi. Namun di sisi lain, hal-hal praktek yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang sudah dilakukan, sudah ada grup komunikasi, artinya sudah ada WA tim, kemudian sudah pelatihan untuk nakes primer atau perawat maupun dokter gitu ya, dan kesehatan jiwa dijadikan standar minimal sehingga mau tidak mau harus dicapai. Kemudian sudah ada rencana baik yang artinya memang sudah ingin bercita-cita melakukan sesuatu dan TNI ada program ODGJ. Nah, ini menjadi hal yang patut kita garis bawahi karena ini akan membantu banyak nanti pelayanan di Ngada. Lalu kita kalau melihat itu semua, Ibu Nona, kasus ini sebenarnya terjadi di mana-mana. Kondisi seperti ini tuh terjadi di mana-mana. Sehingga mau tidak mau, yang kita lakukan penyelesaiannya tuh harus tersistem. Tersistem artinya kalau Dinas Kesehatan mengerjakan, Puskesmas mengerjakan, lintas sektor yang lain itu harus terintegrasi di situ atau berkolaborasi. Kalau pengalaman kami di Jogja, kami mempunyai yang namanya TPKJM, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Jadi yang tingkat desa itu betul-betul TPKJM operasional kami menyebutnya. Nah, penyelesaian tersistem ini tentunya tidak mudah. Kami mengawali sejak tahun 2010. 2024 kami baru mulailah petakan semua gitu ya. Dan yang perlu diingat juga, ODGJ itu tidak sama dengan kriminal. Sehingga sangat hati-hati pada saat kita melibatkan TNI, pada saat kita melibatkan kepolisian gitu. Karena apa? Ini akan membantu, tetapi di sisi lain ini juga akan menghambat. Nah, ini yang harus kita pahamkan bersama sehingga TPKJM mempunyai tugas mensosialisasikan apa yang harus mereka tahu. Karena tentunya kesehatan jiwa itu belum semuanya, semua ingin berbuat, tetapi pada saat tidak paham secara dasar, ini juga akan menjadi peso yang bermata dua gitu ya. Terus keluarga dan orang di sekitarnya juga bisa mendapatkan dampaknya dari ODGJ ini. Nah, dari situ kita harus berhati-hati pada saat membuat sistem. Yang pertama, kalau kita mengingat teori teorinya ekologi Bronfenbrenner itu memang berlapis, Kak. Jadi dari individu keluarga itu harus ada tindakan. Berupa apa? Kalau individu bisa terapi individu, bisa terapi aktivitas kelompok, bisa dimasukkan dalam RBM atau rehabilitasi berbasis masyarakat. Namun apabila di RBM nanti dia mulai tidak
mulai kambuh, dia akan dikembalikan ke layanan kesehatan atau ke puskesmas. Nah, dari situ akan dilakukan lagi TAK ataupun terapi individu. Kemudian dari keluarga, mereka juga harus terliterasi dengan baik. Jadi keluarga juga harus dilatih. Setelah dilatih, keluarga akan dibuatkan kelompok-kelompok yang seperti tadi disampaikan beberapa 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 peserta yang lain, termasuk Mas Bagus di situ juga membuat itu gitu ya. Nah, setelah itu tetangga. Jadi bagaimana peran tetangga ikut mendukung ODGJ ini untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa keluarga juga mendapatkan dampak dari perilaku ODGJ. Sehingga mau tidak mau keluarga harus punya eh, eh, pendamping, di mana pendampingnya itu adalah tetangga, sehingga tetangga juga harus dilebatkan terliterasi dengan baik tentang kesehatan jiwa. Dia mendapatkan tetangga yang seperti apa, kalau misalnya dia schizofren itu seperti apa, gangguan jiwa psikotik itu seperti apa, psikotik itu macamnya apa saja, bagaimana harus merespon kalau jadi kekambuhan, bagaimana niteni kalau orang Jawa bilang atau mencirikan orang gangguan jiwa itu seperti apa. Nah, itu tuh harus disampaikan kepada keluarga dan tetangga. Kemudian yang lebih jauh lagi adalah peran pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini dengan dana desa tentunya bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pelatihan-pelatihan yang terkait vokasional, yang terkait tentang pengubahan kognisi, yang terkait tentang sosialisasi atau mengubah literasi. Kalau kalian melihat orang seperti ini, kalian harus melakukan ini harus tersosialisasi terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan. TPKJM bagaimana dibuat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa gitu ya. Kemudian nilai dan budaya yang ada itu juga termasuk apa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau nilai budaya ini tidak menjadi bagian yang kita perhatikan, nanti kita bisa salah masuk. Karena beberapa kali saya ke Indonesia Timur, termasuk di Flores, salah satunya yang muncul adalah wahamnya atau gejala yang muncul, delusinya itu terkait tentang nenek moyang, terkait tentang Tuhan Yesus. Nah, ini sangat berbeda budaya ini dengan di Jawa, yang mereka lebih banyak ke Nyai Roro Kidul, bagaimana mereka merasa bersalah karena melanggar nilai-nilai atau norma-norma kejawaan. Nah, ini betul-betul harus kita petakan karena ini menjadi bagian yang penting. Nah, harapan yang tadi disampaikan adalah harapannya ada jejaring yang kuat, itu memang harus diawali terus-menerus, Kak. Ya, kemudian harus ada literasi yang tidak pernah selesai. Literasi bisa bermacam-macam, bisa melalui upaya promosi di dinas kesehatan, bisa melalui sarasehan atau pertemuan FGD atau apapun, melalui arisan, melalui eh, pendekatan sosiokultural, tari-tarian. Karena saya melihat di Ngada dan di Flores lainnya itu upacara-upacara adat itu sangat kuat. Nah, beberapa waktu yang lalu kami, saya dan Mbak Butia Suci, itu juga pada saat sebelum pasung dibuka, kebetulan dibantu oleh Pater Aven, dikumpulkan dari gereja, dikumpulkan dari tenaga, dari tokoh masyarakat, kami melakukan edukasi dulu, edukasi psikososial bahwa yang mereka pasung ini mengalami ini. Ini bisa baik apabila ini. Mengapa terjadi seperti itu penyebabnya ini? Maka teman-teman atau orang-orang di sekitar harus melakukan ini. Nah, jadi sebelum dipasung itu pembukaan pasung itu dijadikan sebagai upacara kecil-kecilan yang di situ tuh ada edukasinya pada saat itu. Dan ternyata tokoh masyarakat yang melihat saat itu merespon dengan mengatakan, oh ternyata bisa dijelaskan toh gangguan jiwa itu. Tidak sekedar karena dosa, tidak sekedar karena kesalahan nenek moyangnya, tetapi ada secara fisik.
di dalam otaknya itu yang bisa dijelaskan secara baik. Nah, ini yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian saya sangat setuju dengan mengadakan rumah berdaya. Jadi pada saat dia diselesaikan, misalnya ada pasong nih, dibuka, kemudian mungkin perlu pengobatan terlebih dahulu, sehingga pada saat dibuka dia sudah tidak berbahaya, tidak berbuat kekerasan lagi, kemudian masuk ke rumah berdaya. Nah, beruntunglah dinas sosial sudah merespon itu. Jadi buat rumah berdaya di situ. Rumah berdaya tentu berbeda dengan panti ya. Kalau rumah berdaya di situ akan muncul beberapa kegiatan, dimulai dari asesmen, kemudian ada kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan ODGJ tersebut. Selain kebutuhan ODGJ, juga kemampuan ODGJ. Dari situ nanti pada saat dikembalikan ke rumah, mereka akan lebih baik dibandingkan pada saat masuk. Nah, yang sering menjadi bayangan kita, tidak adanya SDM, dokter jiwa, psikolog, itu jangan sampai membuat kita justru malah nanti terkekang untuk melakukan berbagai macam gitu. Nah, ini kami di Jogja, setiap puskesmas itu ada psikolognya, bahkan ada yang sampai 2. Tapi apakah kemudian masalah itu membaik? Tidak juga. Karena apa? Pemanfaatan psikolog di puskesmas itu juga betul-betul harus disiapkan untuk membantu pemulihan, bukan untuk menjadi tenaga administrasi, untuk menjadi uh, apa dana yang mengurusi dana BOK, yang mengurusi kegiatan-kegiatan lain, betul-betul dimanfaatkan sebagai tenaga ahli yang nantinya akan membuat teman-teman ODGJ maupun keluarga itu menjadi berdaya lagi. Mereka paham apa yang terjadi dengan mereka, dan keluarga juga paham bahwa kami itu mengalami ini loh, gitu. Sehingga mereka dikuatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Nona. Dan oh ya, satu lagi, akhir bulan Juni saya akan ke Kupang, dan saya tidak tahu kenapa Kupang, kota Kupang itu bisa memanggil saya, dan pada saat saya tanyakan ternyata dananya itu dana dari pusat. Mereka mengambil dana namanya apa gitu, yang isinya adalah dana Kemenkes, yang isinya adalah melakukan orientasi pada keluarga, orientasi pada ODGJ, orientasi pada tenaga kesehatan, dan pertemuan TPKJM. Nah, nanti kalau kakak Nona tertarik, nanti kontak akan saya sampaikan, kontak saya, nanti bisa saya berikan kontaknya teman kasih yang ada di Kupang. Jadi teman-teman biar bisa saling belajar bagaimana mendapatkan dana, di mana saya yakin kalau di kabupaten memang mungkin kesulitan, tetapi jangan salah, Kabupaten Ngada sudah luar biasa, TNI-nya menyatakan bahwa di sini kami mempunyai dana untuk ODGJ. Coba ditanya bentuknya apa, bisakah untuk kegiatan, kalau untuk kegiatan seperti apa. Nah, ini perlu komunikasi terus-menerus, Kakak. Gitu ya, Kakak ya. Terima kasih, mungkin kalau saya banyak omong, mohon maaf. Saya kalau mendengar Indonesia Timur itu, saya sangat tergerak karena suami saya asli Indonesia Timur. Terima kasih sekali, matur Terima nuwun. kasih Bu Aspi untuk sharing praktik baiknya di Yogyakarta ya. Ibu Nona mungkin ada tanggapan dulu. Ya, baik. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi dulu ke Ibu Asti. Memang penanganan ODGJ kalau saya dengar tadi di Jogja sudah terkoordinir dengan baik, sudah terkoordinasi dengan baik dari provinsi sampai ke desa. Malah sudah ada tim tadi, tim PPKJM. ya TPKJM dari itu. Jadi kalau kami di provinsi di NTT memang kami tim ini tidak ada, sehingga betul-betul kami bekerja sendiri-sendiri. Jadi provinsi itu mereka menyiapkan obat saja, mereka menyiapkan obat,
Terus nanti dari obatnya itu kita buat permintaan, nanti mereka mengirimkan obat sesuai dengan permintaan yang kita buat. Sedangkan untuk tim tadi bagaimana penanganan ODGJ yang terstruktur dari pusat, dari provinsi sampai ke desa itu yang belum sama sekali. Dan memang tadi disampaikan Pater Aven, saya 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu itu sempat juga sama Pater Aven itu kami kunjungan ke beberapa puskesmas, itu kami mencari pasien ODGJ dan kami juga memberikan bantuan dari Pater Aven untuk keluarga-keluarga yang ODS. Dan memang saya tertarik sekali dengan tim tadi, dan tapi saya tidak tahu ya ini saya harus mulai dari mana, tapi saya tertarik dengan kerja yang terstruktur seperti ini. Nah, untuk anggaran tadi yang disampaikan bahwa Kabupaten Kupang itu kami sebenarnya untuk kabupaten itu kami ada anggaran dana DAK namanya, dana DAK non fisik dari kementerian. Dan untuk mendapatkan dana DAK itu kalau di kami itu ada yang menjadi lokus dan tidak lokus begitu. Jadi memang kami di Ngada ini termasuk dalam kabupaten yang tidak lokus dalam mendapatkan anggaran tentang kesehatan jiwa. Sehingga kami kalau tidak lokus berarti kami dikunci menunya, sistemnya itu dikunci sehingga kami tidak bisa mengakses dana dari dana DAK. Nah, kemarin itu memang kami juga ada dana di kabupaten itu spesifik grant, anggaran itu dana dari kementerian untuk kesehatan, dana spesifik itu. Dan itu memang kami hanya dikasih 30 juta kalau saya tidak salah. Itu khusus, itu yang kegiatan tadi yang saya lakukan itu kunjungan rumah bersama ODG lintas sektor dan rapat koordinasi untuk penanganan ODGJ setelah kunjungan rumah. Dan itu yang kami lakukan. Sehingga memang untuk anggaran itu memang kami sangat berharap dari pemerintahan pusat. Tapi itu kalau menunya dibuka. Tapi kalau selama menunya tidak dibuka berarti kami tidak bisa mengakses menu tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Nona. Sebelum ke Ibu Tias, ada pertanyaan dari Aldi Sefta Rolistian. Izin bertanya, apakah tingkat penyuluhan kesehatan mental di Posyandu NTT sudah berjalan, Ibu? Baik, mungkin saya langsung jawab. Untuk penyuluhan mental itu memang kami jalan, tapi apa ya, sangat minim begitu ya, karena memang SDM kami di sini masih, karena waktu 2017 kami itu dilatih, setelah itu karena kami jadi kayak gini, dokter yang bekerja di sini di tahun 2017 itu banyak dokter PTT, jadi dokter dari Jawa gitu datang, mereka kontrak pegawai tidak tetap di Ngada, terus kami latih. Nah setelah latih tidak lama mereka pulang kembali ke Jawa begitu, atau ke Sumatera, Kalimantan, mereka balik lagi. Nah sisalah perawat-perawat ini. Nah perawat ini jadi yang kayak kami sudah 16 puskesmas sudah dilatih. Nah dalam perjalanan perawat itu kaget, dia sudah pindah ke tempat lain, jadi di situ kosong, jadi perawat baru lagi yang belum pernah, jadi sekarang ini perawat yang belum pernah belum pernah dilatih begitu, sehingga kami memberikan sosialisasi itu hanya berdasarkan, jadi kalau ada kayak juknis atau mungkin lembar balik, tapi secara umum saja yang kami jelaskan. Jadi seperti kayak jelaskan tentang ini masalah sosial, terus kami mau kaitkan dengan kesehatan, itu kami agak berat mau masuknya karena kami belum nyampe ke situ untuk SDM kami yang ada.
Sehingga tadi eh, seperti yang Ibu Asti tadi sampaikan, memang benar kalau mau lihat bahwa banyak sekali ODGJ kami di Bejawa ini yang begitu ditanya mereka bilang, oh ini masalah karena rumah besar kami, adat kami, dia sudah langgar begini. Tapi kami untuk mau menghubungkan lagi antara kesehatan jiwa dengan itu kami belum nyambung. Belum nyambung sampai ke situ, Ibu. Jadi memang itu tantangan kami. Jadi kalau saya dengar masukan tadi sebelum Tuhan ini kira-kira kami harus bagaimana ini dengan SDM yang sangat terbatas, terus kami sekarang mau kasih penyuluhan, palingan kami hanya penyuluhan lebih ke sekolah-sekolah saja. Penyuluhan lebih ke sekolah, ke posyandu, tapi hanya penyuluhan tentang ya kalau ada yang ODGJ, mulai omong yang kayak halusinasi, omong sendiri-sendiri, tolong disampaikan. Paling hanya begitu-begitu saja. Mm-mm, mm-mm. Baik, Ibu. Ini ada komen dari Kak Riyama, bisa didorong untuk dibentuk perda terkait dengan penanganan orang dengan disabilitas mental di sana, Bu, agar bisa dibentuk TPKJM sebagai bagian dari implementasi perda dan peraturan pemerintah provinsi. Ini masukan dari Kak Riyama. Oke, saya itu sebenarnya harapan saya juga. Kemarin saya rapat koordinasi tanggal 30 April itu, yang saya undang kemarin itu sebenarnya dengan pimpinan DPR. Hmm. Di situ saya ingin bahwa harus ada perda begitu untuk penanganan ODGJ. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami di sini belum ini ya, mungkin lintas sektor yang sudah ini tapi belum sama sekali, sehingga itu baru angan-angan kami. Tapi memang itu perlu sekali untuk apa ya, bisa penanganan ODGJ bisa lebih holistik atau lebih terukur. Oke, baik masukannya. Silakan Ibu Tias yang tadi sudah tunjuk tangan. Oke, terima kasih sekali Ibu Nona. Saya sangat setuju dengan semua yang sudah diupayakan. Apakah terdengar suaranya? Ya, putus-putus, Bu. Oke, terdengarkah suara saya sekarang? Iya, sudah. Oke, iya. Saya tidak tahu apakah saat ini wakil bupatinya masih Pak Raymondus. Iya, masih. Ya, pada waktu itu kami datang bersama dengan Ibu Asti. Pak Raymondus itu sudah menjanjikan mendukung masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Ngada. Jadi Ibu bisa tagihkan, saya hanya mengingatkan itu waktu itu. Kemudian juga ada Ibu Nona Kribo, kalau nggak salah, dari DPRD atau apa gitu, yang hadir Dari waktu itu desa, Mbak. dari desa ya. Dari Eh, desa, sekretaris desa kayaknya. Oh ya betul, sekretaris desa, Ibu yang ada di Bajawa. Itu juga sangat mendukung untuk mendukung adanya perda yang mengalokasikan dana di Kabupaten Ngada untuk kesehatan jiwa. Jadi sebetulnya dari Pemda saya rasa secara formal kepada waktu dalam acara seminar itu ada dukungannya. Cuman memang kami kan hanya datang untuk seminar dan kegiatan yang bersifatnya sementara, sehingga saya pikir ini pertemuan sore ini menolong sekali buat saya juga mengingatkan kembali bahwa waktu itu Pemda juga sudah mendukung. Jadi Ibu Nona bisa menagih tuh untuk mengalokasikan dana. Karena memang masalah kesehatan jiwa di berbagai tempat di Indonesia dananya sedikit sekali. Ketika saya ada di salah satu kabupaten Banten juga sama, Bu. Keterbatasan dana itu menjadi kendala yang luar biasa karena secara nasional itu anggaran untuk kesehatan jiwa saja itu kurang dari 1% dari anggaran kesehatan nasional. Jadi memang kemudian tidak mudah, tetapi tidak berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya Bu ya. Ibu tahu bahwa kita semua mendukung. Kalau berkaitan dengan penyuluhan-penyuluhan, dengan adanya teknologi sekarang ini, Zoom seperti ini, saya rasa teman-teman yang ada di Jawa, tadi ada Mas Bagus Utomo, kemudian teman-teman yang lain, saya rasa akan dengan senang hati seindahnya Ibu menyelenggarakan semacam penyuluhan, nanti dibuat online, kita bisa memberikan materi-materi atau sharing
dan sebagainya, sehingga mestinya kendala biaya tidak harus menjadi kendala yang membuat pemberdayaan di wilayah Ngada dan NTT tertunda begitu, Bu. Pikiran saya seperti itu. Jadi dengan seperti ini kan ada kerjasama, ini ada dari PPH yang juga sudah mengundang Ibu. Saya rasa ini merupakan starting juga untuk seandainya nanti ada kebutuhan pemberdayaan begitu secara Zoom, itu bisa dilakukan, dan kita-kita yang ada di sini yang peduli masalah kesehatan jiwa tentu dengan senang hati memberi materinya. Begitu, Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih, Bu Tias. Oke, baik. Memang kemarin itu saya sempat hadir juga waktu itu, yang mungkin dengan Pater Afen gitu ya, yang di Aula Sama saya ada penandatanganan komitmen untuk ODGJ. Waktu itu memang ada Pak Wakil, ada dari DPR juga hadir waktu itu kalau saya tidak salah. Tapi memang mungkin Bapak Wakil sekarang lagi ini tahun politik, terus mungkin dengan kesibukan beliau mungkin beliau lupa, tapi kami mencoba untuk mungkin lewat Pak Sekda atau Pak Asisten 1 untuk mungkin bisa membagi sedikit lah anggaran untuk kesehatan jiwa. Baik, baik. Karena waktunya sudah lebih dari 1 jam, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Nona untuk sharingnya dan pengalamannya yang luar biasa sekali, sangat berharga untuk kami. Dan masukan dari rekan-rekan sekalian juga, tadi ada Kak Riyama, Ibu Aspi, Ibu Tias gitu, yang sama-sama mendukung supaya penanganan gangguan kesehatan jiwa di Kabupaten Ngada itu bisa lebih baik lagi gitu ya Ibu Nona ya. Baik. Mungkin dengan ini saya tutup rangkaian acara sharing session pada siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sampai di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih Terima dan kasih. terima kasih banyak atas pengalaman dan juga masukan berharga untuk kami, sehingga mungkin ini menjadi awal yang baik bagi kami untuk bisa ke depannya lebih baik lagi, lebih terkoordinir dengan baik dalam penanganan ODGJ. Makasih banyak untuk semuanya. Iya, kita bergandengan bersama ya Ibu Nona ya. Siap, siap. Siap, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Ibu-ibu Ya, terima semuanya, kasih. Ibu-bapak semuanya. Ya.